Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang integral tertentu. Apa itu integral tertentu? Integral tertentu adalah integral yang sudah ditentukan nilai awal dan akhirnya. Ada rentang A sampai B, di mana A sampai B itu merupakan batas atas dan batas bawah. Jadi kalau kemarin sudah mempelajari tentang integral tak tentu itu kan tidak ada batasnya ya. Jadi kalau disuruh mencari integralnya fx dx berarti nanti ditambahnya ketemunya yaitu fx plus c gitu ya. Karena c-nya itu adalah kan karena nggak ada batasnya. Nah, di sini integral tertentu itu ada batasnya, yaitu A sampai B. Jadi ilustrasinya seperti ini. Kalau kemarin integral tertentu itu nggak ada batasnya, dia ke sini sampai manapun tidak ada batasnya. Ke sini pun juga tidak ada batasnya. Yang penting ini daerahnya di sini. Jadi ini tidak tentu batasnya berapa, di sini juga batasnya berapa. Ini fx-nya. Nah, kalau yang sekarang kita pelajari yaitu integral tertentu dibatasi mulai dari B sampai A. Nah, seperti itu. Jadi ini fx-nya ada di daerah A seperti ini. Jadi integral tertentu itu ada batasnya. Nah, selanjutnya yaitu sifat integral tertentu. Yang pertama, integral B sampai A, fx dx. Jadi kalau disuruh mencari integral fx dx, jadi ketemunya nanti hasilnya dari integral dari fx ini yang dari A, karena kan batas atasnya A. Dari batas A dikurangi dari batas sampai batas B. Nah, seperti jadi nanti ini kalau integral tertentu ini hasilnya dia adalah nilai. Jadi konstanta, jadi bukan fungsi lagi seperti itu. Yang kedua, integral dari B ke A fx dx ditambah A sampai C fx dx. Nah, ini kan karena di sini batas atasnya A, di sini batas bawahnya A, maka sama dengan integral dari batas bawahnya B sampai integral batas atasnya C. Jadi seperti itu ya. Jadi misal dari ini adalah 0 sampai 1, di sininya adalah 1 sampai 2. Jadi sama dengan integral fx 0 sampai 2. Asalkan efeknya ini sama ya, efek di sini sama. Nah, yang ketiga, integral mulai dari B sampai A, fx dx sama dengan min. Jadi kalau mau dibalik, jadinya di sini ada negatifnya, mau dibalik batasnya ya. Di sini kan mulai dari B sampai A, jadi di batas bawahnya jadi A sampai B, tapi ini harus dinegatifkan. Berarti kalau seperti ini, ya kalau yang ini, ya sebentar, pakai EndNote. Jadi kalau yang ini, itu kan jadinya FB, FA, ini kan FA min FB. Nah ini kan kalau yang ini, FA min FB. Nah kalau dijadikan negatif, berarti kalau yang negatif ini, hasilnya di sini. Nah di sini. Min FB, karena batas atasnya jadi B, min, ya ada minnya dari sini. Min FB dikurangi FA. Nah seperti itu. Nah, yang keempat adalah integral dari A ke A sama dengan 0. Jadi kan maksudnya itu kan integral, misal integral dari 1 sampai 1, tapi di sini tidak ada integral apa. Jadi ini kan artinya 0, karena dia berarti integral konstanta. Nah, berarti hasilnya 0. Yang kelima, integral mulai dari B sampai A, K itu konstanta, fx dx. Jadi konstantanya bisa dikeluarkan dari integral karena kan tidak ada artinya gitu ya, dan juga bukan koefisien berdiri sendiri. Jadi K ini adalah koefisien dari fx, bukan konstanta. Kalau konstanta berdiri sendiri, kalau diintegralkan jadinya kan 0. Jadi bisa dikeluarkan seperti ini. Jadi misal integral dari 0 sampai 1, 3 dikali atau setengah kali X gitu. Nah, setengahnya ditaruh di luar, nggak usah diintegralkan, boleh. Nah, seperti itu. Yang keenam, integral dari B ke A, fx plus minus gx dx bisa dijadikan 1 per 1. Jadi kalau plus minus, jadi sifatnya sama dengan apa itu namanya
batasnya juga sama. Jadi B sampai A fx dx di plus minus B sampai A gx dx. Nah, seperti itu. Rumus dan cara menghitung integral tertentu. Jadi tadi sebenarnya sudah saya sebutkan ya. Jadi kalau ada integral tertentu B dari B ke A fx dx, jadi adalah hasilnya itu kalau sudah ini fx-nya diintegralkan kan dimasukkan batas atasnya A, ini FA dikurangi FB batas bawahnya B. Nah, jadi integral dari fx terhadap dx dari B sampai A adalah FA dikurangi FB ini ya. Dengan f aksen x, f aksen y yang turunan ya, adalah fungsi yang turunannya bernilai fx. Hasil dari definite integral adalah suatu angka yang pasti. Maksudnya, kalau integral ini kan adalah apa ya, kebalikan dari turunan. Turunan itu kebalikan dari integral. Kalau integralnya integral tak tentunya seperti kemarin ada C-nya. Jadi belum tentu suatu turunan itu turunan itu kebalikan dari integral, karena kalau integral itu integralnya tak tentu, berarti kan ada C-nya. Tapi kalau integral tertentu kan di sini hasilnya dia angka yang pasti. Nah, angka yang pasti berarti otomatis kebalikan dari integral tertentu ini akan sama dengan turunannya gitu, seperti itu. Jadi turunan dari integral fx ini adalah integral dari fx ini. Nah, seperti itu. Ini f besar, ini f kecil ya, bisa membedakan. Nanti kalau bingung nanti bisa dicek dengan suatu contoh. Nah, seperti itu. Jadi contohnya bisa contoh mulai dari yang biasa sampai yang kompleks. Nah, sekarang contoh yang pertama. Tentukan integral dari 1 sampai 3, 3x kuadrat dx. Jadi kita operasikan dulu 3x kuadrat dx dioperasikan atau diintegralkan jadinya kan 3/3 x pangkat 3. Kan biasanya kemarin kalau integral tak tentu kan plus C. Nah, karena ini integral tertentu jadi nggak ada plus C karena dia ada intervalnya, ada batasnya ya, mulai batas 1 sampai 3. Jadi kita masukkan 3/3 kan 1, jadinya X pangkat 3, batas atasnya kan 3, masukkan. Jadi 3/3 dikurangi 1/3, ketemu 26. Gitu ya, ini untuk contoh yang pertama, masih simpel. Contoh yang kedua, tentukan integral min 1 sampai 1, X kuadrat min 2X plus 5 dx. Nah, X kuadrat kan jadinya 1/3 X pangkat 3. Kalau min 2x, jadinya kan min 2/2 X pangkat 2. Jadi saya tulis min X kuadrat. Kalau 5 diintegralkan jadinya plus 5x. Dari selang min 1 sampai 1. Nah, kita masukkan. Karena selangnya kan selang atas 1, dimasukkan X-nya di sini 1. Jadi 1/3 1/3 min 1/2 plus 5 kali 1. Ini yang 1. Sekarang yang min 1, jadi 1/3 kali min 1/3 min 1/2 plus 5 kali min 1. Nah, ketemunya yaitu 32/3. Jadi ini kan dari dua contoh ini integral tertentu itu adalah integral yang nilai akhirnya dia adalah angka pasti gitu ya, angka pasti atau konstanta. Nah, seperti itu. Jadi bukan tidak ada C-nya lagi gitu. Nah, sekarang contoh yang ketiga. Tentukan hasil dari integral pada fungsi berikut, dia ada akar. Integral dari 0 sampai 6, akar 4x plus 1. Jadi kan kalau akar itu, kita kan punyanya rumus umum dari integral itu kan dari perpangkatan. Jadi bisa dijadikan atau diubah menjadi pangkat. Karena kalau integral akar ini nggak terlihat ya di sini ada berapa, otomatis berarti ini adalah pangkat setengah. Integral dari 0 sampai 6, fungsinya 4x plus 1 pangkat setengah dx. Nah, jadinya ini bisa diintegralkan, integral diintegralkan lagi. Jadi di dalamnya kan ada integral lagi ya. Jadi setengah ini diintegralkan jadi 4x plus 1 di pangkat setengah ini diintegralkan dulu. Jadinya kan 1 per ini, coba pakai not. Jadinya kan 1 per setengah ditambah 1 gitu kan ya. Jadinya ini kan
yang bawah ini jadinya kan 3/2. Kalau dibalik kan jadinya 2/3. Nah, 2/3-nya ketemunya yang ini. Dikalikan 2/3 kali, jadi kan 2/3 4x plus 1, fungsinya kan 4x plus 1. 2/3 4x plus 1 pangkat 3/2. 3/2 itu jadi dari setengah ditambah 1. Nah, sekarang integralnya dari 4x sendiri. 4x integralnya atau turunan dari integral dari 4. Jadi ini kan integral apa namanya, nanti dijelaskan setelah subbab ini ya sebenarnya ini. Jadi kemarin saya ngambilnya contoh terlalu kompleks ini berarti ya. Nanti ada pembahasan tentang integral substitusi atau integral apa ya ini. Jadi dimisalkan dulu. Jadi gini aja mulai dari saya ya, mulai dari awal. Jadi dimisalkan, misal P P-nya itu adalah 4x plus 1. Jadi ini kan akhirnya jadi integral 0 sampai 6, P pangkat setengah. Tapi kan di sini masih dx, jadi otomatis harus cari dp. Berarti kalau cari dp sama dengan 4 dx, ya kan ya. Dari sini kan kalau mencari dx otomatis dp per 4. Nah, jadinya dari sini ke sini ya. Coba ke sini. Nah, ke sini. Jadinya soalnya jadinya 0, integral 0 sampai 6. Karena 4x plus 1 kan jadinya P ya tadi, P pangkat setengah. Nah, dx-nya diganti yang ini. Nah, ini dx ya, diganti ini. dp per 4. Nah, dp per 4. Nah, P pangkat setengah tadi kan integralnya adalah 2/3 P pangkat 3/2. Ini 3 ya, ini 3/2. Ini ada seperempatnya. Seperempat dari sini. Seperempat dikalikan seperempat dari batas 0 sampai 6. Nah, seperti itu. Jadi coba yang ini dihapus dulu. Nah, sekarang kan sudah ketemu berarti P-nya, berarti kan ini bisa dicoret ya, 2 sama 4 ini, jadinya ini dicoret, 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 1. Jadinya 1/3 P pangkat 3/2. Tapi kan P-nya diganti lagi dengan yang mana ini P-nya? P-nya ya yang ini. Yang 4x plus 1. Jadi nanti ketemu 124/4. Jadi ini permisalan. Jadi namanya integral permisalan. Nanti dijelaskan lagi di subbab selanjutnya. Jadi ada integral substitusi, ada integral permisalan ada. Nah, seperti itu. Jadi ini terlalu kompleks saya membuat contohnya seperti itu. Nah, selanjutnya contoh yang keempat yaitu tentukan integral dari 0 sampai 3/2 pi sin theta d theta. Jawabnya integral dari sin theta d theta adalah cos. Jadi kan kalau turunan dari sin adalah cos, kalau turunan dari cos adalah min sin. Jadi kalau turunan integral dari sin ini adalah min cos. Jadi ini salah ya. Ini ada min cosnya ini. Jadi ada min cos. Ini min cos theta dari 3/2 pi per 0. Nah, ini min cos. Jadi otomatis cos 3/2 ini kan min 1. Berarti kalau min 1 plus 1. Cos 0 kan tidak pengaruh. Cos 0 itu cos 0 adalah 1 ya, 1. Jadi kalau ini min 1, jadi plus 1 ini hasilnya 0. Jadi nanti di ini lagi ya, dikoreksi lagi untuk contoh yang keempat ini hasilnya akan 0. Jadi bukan negatif 1. Nah, seperti itu. Jadi nanti kan harus memahami. Jadi yang saya berikan tadi di mana ada yang salahnya atau yang kurang tepat karena di sini kan seharusnya contoh 3 ini belum diberikan ya. Tapi kalau yang sudah bisa ya silahkan boleh. Nah, di sini ada latihan soal, nanti didiskusikan. Nah, latihan soal ini juga saya belum cek secara benar, maksudnya takutnya nanti ada
soal yang seharusnya belum diberikan atau yang memakai, penyelesaiannya integral substitusi atau integral permisalan, nah seperti itu. Jadi ini dicoba terlebih dahulu, yang bisa alhamdulillah semuanya bisa gitu ya, tapi kalau belum bisa nanti ditunggu ada materi yang selanjutnya. Tapi intinya untuk latihan soal ini harus bisa dikerjakan, untuk target pertemuan yang sekarang, pertemuan yang ke-14 ya. Nah, mungkin begitu, penjelasan dari saya untuk integral tertentu, hanya singkat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.